Hai, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara kita bisa overcoming quarter life crisis yang mungkin sedang kita alami saat ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang tahapan atau proses yang kita alami selama quarter life crisis, semoga teman-teman bisa lebih mudah untuk menemukan cara mengatasinya. Quarter life crisis sebenarnya adalah momen di mana kita berproses melatih kecerdasan emosi kita untuk menjadi pribadi yang lebih matang. Langkah pertama, identifikasi apa yang membuat kita merasa terjebak di situasi ini. Mungkin bisa dari perasaan-perasaan yang bikin kita insecure, ataupun perasaan-perasaan kebingungan yang bikin kita galau mau kemana, dan mungkin juga apa sih makna hidup kita yang sesungguhnya. Ingat, dalam proses identifikasi jangan sampai kita terlalu banyak membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain yang mungkin nampaknya lebih menyenangkan dan lebih mudah, tapi kita nggak tahu nih sesungguhnya apa yang orang ini sudah lalui dalam hidupnya. Langkah kedua, buatlah arah ataupun tujuan hidup yang telah kamu renungkan di tahap sebelumnya. Kita bisa melihat diri kita di posisi saat ini. Kita boleh berefleksi akan apa yang membuat kita bingung, akan apa yang membuat kita merasa terjebak di masa sebelumnya. Dan saat ini kita harus menentukan arah serta tujuan yang ingin kita capai untuk hidup kita di masa yang akan datang. Apapun yang kita pikirkan serta kita lakukan di saat ini akan memiliki dampak untuk masa depan kita. Sedangkan masa lalu kita tidak bisa mengubahnya. Itu semua telah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Yang ketiga, buatlah rencana jangka pendek yang akan kita lakukan. Mungkin untuk saat ini terlalu berat rasanya untuk membuat rencana 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Teman-teman bisa mulai dengan membuatnya rencana kira-kira 3 tahun ke depan aku ingin jadi apa ya? 3 tahun ke depan aku ingin berada di posisi apa ya? Setelah teman-teman membuat rencana jangka pendek untuk tahunan, bisa di breakdown lagi, diturunkan untuk ke rencana bulanan. Aku sendiri setiap bulan, di awal bulan, selalu membuat rencana-rencana goals apa yang ingin aku capai di bulan tersebut. Gak banyak-banyak kok, 3 aja. Dengan membuat rencana, kita akan merasa lebih termotivasi untuk mengejar ke arah mimpi kita itu. Dan supaya makin ingat, tulis mimpi itu dan tempel di dinding yang sering kamu lihat. Ketika kamu sedang down ataupun tidak semangat, lihatlah kembali tujuan itu. Maka kamu pun akan diingatkan dan merasa termotivasi lagi untuk mengejar mimpi yang mungkin pernah redup kembali. Langkah yang keempat, refleksikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Setelah tadi kita membuat rencana-rencana yang akan kita lakukan dan kita berusaha untuk melakukan rencana tersebut, kini saatnya kita merefleksikan kembali apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Terkadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, dan itu membuat kita kembali bingung, bahkan mungkin menanyakan kembali apa yang kita lakukan itu benar atau salah lagi nih. Biasanya aku menyediakan 1 buah buku yang menjadi jurnal pribadiku. Ketika aku mengalami down ataupun demotivasi, aku menuliskan apa yang aku rasakan serta keruwetan-keruwetan di pikiranku. Setelah kita menuliskan yang kita rasakan, setelah kita pikirkan, kita akan menjadi lebih lega dan juga dapat melihat permasalahan lebih jelas.
Hal ini bisa membantu kita untuk self-talk, serta memberi kekuatan untuk diri kita sendiri, dan membantu juga melihat pilihan mana yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Journaling ini juga membantu kita untuk meningkatkan self-awareness serta kepercayaan diri kita untuk dapat melewati permasalahan-permasalahan yang kita alami. Dan dengan journaling, kita belajar untuk dapat menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu menyenangkan ataupun mungkin yang menyedihkan. Nah, itu tadi ada 4 langkah yang aku lakukan untuk overcoming my quarter life crisis. Kalau teman-teman, apa nih yang kamu lakukan? Share di kolom komentar ya.